Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu senantiasa diberikan rejeki yang tidak ada batasnya dan juga selalu diberikan kesehatan serta keselamatan oleh Sang Pencipta alam semesta. Pada kesempatan kali ini, admin mau menceritakan sebuah kisah cinta segitiga yang dialami oleh oknum anggota kepolisian. Kisah itu berakhir dengan sangat tragis karena satu di antara mereka harus mengalami kejadian yang sangat mengerikan. Peristiwa ini terjadi pada tahun 2016 yang lalu dan sempat menggemparkan masyarakat di Sulawesi Selatan hingga menjadi trending di beberapa media sosial. Kejadian yang mengerikan itu terjadi kepada seorang gadis muda yang berparas sangat cantik yang berprofesi sebagai seorang bidan dan baru menetap selama beberapa bulan di salah satu klinik di Kabupaten Bone. Gadis muda tersebut ditemukan di sebuah ladang persawahan dalam keadaan yang sudah sangat mengenaskan. Bagian leher dari si wanita itu tergorok sampai bagian terdalam. Hingga perutnya juga terbuka dan tercabik sampai terlihat beberapa organ di bagian dalamnya. Menurut keterangan dari sumber yang admin dapatkan, gadis muda itu ternyata dieksekusi oleh pacarnya sendiri. Dirinya mengalami serangkaian kekerasan secara fisik hingga akhirnya dia digorok dalam keadaan yang masih bernyawa. Menurut pengakuan pelaku yang diketahui memiliki jabatan dalam struktur anggota kepolisian itu, dia mengatakan bahwa dirinya merasa sangat menyesal telah melakukan tindakan tersebut. Hal itu lantaran si gadis ketahuan berkomunikasi dengan pria lain di ponselnya. Saat itu dia seketika merasa sangat emosi dan kecemburuan itu melahirkan sebuah amarah yang tidak bisa dia kendalikan sendiri. Walaupun pelaku mengaku bahwa dia sudah punya seorang calon istri dan akan menikahinya dalam kurun beberapa bulan yang mendatang. Namun diselingkuhi oleh selingkuhannya itu adalah hal yang sangat merendahkan harga dirinya sebagai seorang laki-laki. Sebelum admin akan melanjutkan kisah ini, admin akan menghimbau kepada kalian semua yang menonton, bahwasannya setiap kisah yang admin ceritakan selalu mengandung banyak pelajaran. Admin mengajak kita semua untuk selalu bisa mengambil setiap hikmah dan intisari yang terkandung di dalamnya, agar senantiasa kejadian seperti ini tidak akan pernah terulang kembali. Karena selayaknya sesuatu yang buruk akan selalu berakhir pada keburukan-keburukan di kemudian hari. Menurut keterangan yang admin dapatkan di beberapa artikel di pos berita nasional, diketahui bahwa gadis muda yang menjadi korban atas kekejaman tersebut bernama Hermawati yang berusia sekitar 20 tahun dan bertempat tinggal di Jalan Landak Baru di kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan. Menurut informasi yang didapatkan dari pihak keluarga korban, bidan Hermawati selama beberapa bulan terakhir ini memilih menetap di sebuah kamar indekos. Setelah lulus sekolah, dia ingin hidup secara mandiri dan jauh dari keluarga. Hal itu juga disebabkan karena tempatnya bekerja harus memakan waktu sekitar 2 jam dari rumah orang tuanya, hingga keputusan dia untuk menyewa kamar indekos langsung disetujui oleh keluarganya. Menurut pihak keluarga, Hermawati adalah seorang gadis yang memiliki pendirian yang kuat. Dia juga bukan gadis yang nakal karena telah dibekali ilmu agama sewaktu masih remaja. Bidan Hermawati dimatarkan kerjanya juga dikenal sebagai orang yang baik meskipun memiliki sikap yang pendiam dan tertutup, namun dia cenderung bukan orang yang sombong dan tinggi hati. Dalam melayani pasien khususnya para perempuan yang sedang hamil, bidan Hermawati juga dikenal sebagai seorang yang sangat ramah dan selalu peduli dengan keadaan dari pasiennya. Hingga kabar duka atas kepergian dari bidan Hermawati membuat banyak orang merasa sangat kehilangan dan merasakan kesedihan yang teramat mendalam. Terlebih itu dirasakan oleh pihak keluarga. Mereka bahkan sampai menangis saat tubuh korban mengalami serangkaian tindakan kekerasan. Orang tua Hermawati bahkan sampai mengecam pelaku atas perbuatannya. Mereka mempertanyakan kesalahan dari putrinya hingga diperlakukan secara tragis seperti itu. Pihak keluarga juga menuntut kepada pihak kepolisian untuk berlaku adil. Mereka ingin pelaku yang sekaligus memiliki jabatan dalam keanggotaan satuan polisi tersebut harus dihukum dengan seberat-beratnya. Kekhawatiran dari pihak keluarga korban mengacu pada sebuah isu bahwa keluarga dari pelaku memiliki pangkat yang cukup tinggi di pemerintahan. Hingga hal itu memunculkan banyak isu dan polemik di benak mereka tentang pelaku yang akan dilindungi secara hukum karena kaitan dari keluarganya itu. Namun pihak kepolisian dengan cepat menanggapinya bahwa mereka akan memperlakukan hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku, tidak ada perlindungan apalagi sebuah rasa aman terhadap seorang yang melakukan tindak kejahatan. Kejadian yang mengerikan itu berawal dari kesaksian seorang petani di Dusun Tapareng di Kabupaten Bone. Saat itu dia sedang beraktivitas seperti biasanya di sebuah ladang tebu miliknya. Hingga saat dia sedang duduk untuk beristirahat sejenak, sebuah penampakan dari kejauhan tertangkap oleh kedua bola matanya.
Petani yang bernama samaran Mo Sidik tersebut selanjutnya mencoba untuk mendekati, dia ingin lebih memastikan dengan apa yang ada di kejauhan itu. Hingga setelah sudah berada sekitar 1 meter dari sana, Mo Sidik seketika langsung terkejut dengan apa yang baru saja dilihatnya. Penampakan itu ternyata adalah sebuah tubuh seorang manusia. Tubuh itu berjenis kelamin seorang wanita dan sudah dalam keadaan yang membengkak hingga membusuk dengan sedemikian rupa. Atas kejadian tersebut, Mo Sidik kemudian berlari masuk ke dalam kampung. Dia selanjutnya melaporkan atas penemuan itu ke beberapa warga sekitar dan juga kepada petugas keamanan desa. Mereka kemudian berbondong-bondong menuju ke sana dan benar saja mereka melihat tubuh seorang wanita yang sudah terbujur kaku di ladang persawahan. Si wanita itu masih mengeluarkan bercak merah yang terdapat di hampir sekujur badannya, bagian perut hingga lehernya juga tergorok hampir putus dan yang tersisa hanya bagian daging yang terdalam. Para warga di dusun terpencil di kota Makassar itu merasa sangat ironis dengan keadaan tersebut hingga satu orang di antaranya langsung melaporkan atas kejadian itu ke petugas berwajib di daerah sana. Hampir sekitar beberapa jam berikutnya, pihak kepolisian bersama dengan pihak medis akhirnya datang ke area persawahan itu. Mereka kemudian melihat kondisi dari tubuh itu dan selanjutnya langsung membawanya untuk dilakukan penyelidikan yang lebih mendalam. Para petugas kepolisian kemudian meminta beberapa keterangan dari warga sekitar dan hampir dari semuanya tidak ada yang mengenali identitas dari tubuh tersebut. Petugas medis selanjutnya mulai melakukan pemeriksaan pada tubuh itu hingga mereka melakukan pembedahan untuk mencari penyebab yang sebenarnya terjadi. Dan sekitar hampir 5 jam kemudian, pihak medis akhirnya berhasil mendapatkan kesimpulan bahwa korban telah dilakukan kekerasan fisik di kepala bagian belakangnya. Hingga penyebab utama atas kematiannya adalah 17 luka sayatan senjata tajam di sekujur tubuhnya. Pihak medis juga berhasil mengidentifikasi tubuh dari korban. Mereka mengkonfirmasi bahwa korban adalah berjenis kelamin seorang wanita dan berusia sekitar 20 tahun. Korban bernama lengkap Hermawati Kusuma yang bertempat tinggal di Kabupaten Bone di Sulawesi Tengah. Atas identitas yang berhasil diungkapkan oleh para medis di rumah sakit, pihak kepolisian kemudian mulai bergerak dengan cepat untuk melakukan investigasi. Mereka selanjutnya mendatangi rumah kediaman keluarga korban hingga didapati dari keterangan dari orang tuanya bahwa korban sudah setengah tahun memilih tinggal di sebuah indekos di kota Makassar. Dari sana pihak kepolisian kemudian memutuskan untuk melakukan penyelidikan dan penggeledahan pada indekos dari korban. Mereka ingin mencari bukti untuk bisa mengungkap kasus ini secara sistematis. Di dalam indekos tersebut, pihak kepolisian menemukan beberapa alat yang diduga untuk mendeteksi kehamilan hingga terdapat juga beberapa kantong susu untuk ibu yang sedang hamil. Dari sana pihak kepolisian mulai sedikit menyimpulkan bahwa korban Hermawati sedang mengandung seorang bayi di dalam perutnya. Beberapa bukti pendukung juga mereka temukan di indekos tersebut hingga beberapa jam kemudian pihak kepolisian berhasil mendapatkan satu pria yang menjadi terduga pelaku. Pria itu ada bersama dengan si wanita di beberapa hari yang lalu. Mereka kedapatan sedang berboncengan mesra menggunakan sebuah sepeda motor. Pihak kepolisian kemudian mulai melakukan pencarian dan penangkapan terhadap terduga pelaku hingga akhirnya dia berhasil ditangkap di tempat persembunyiannya. Pria itu juga langsung mengakui atas semua perbuatannya. Dia akan bertanggung jawab dengan semua proses hukum yang akan dijalaninya. Pria yang ditangkap pihak kepolisian itu masih berusia sangat muda. Dia ternyata adalah salah satu lulusan terbaik di sebuah akademi kepolisian. Jabatan dari pria tersebut adalah seorang brigadir polisi 2 di struktural kepolisian. Karena pelaku adalah seorang petugas kepolisian, kasus ini kemudian dilimpahkan ke divisi khusus yang memang bertugas menangani para oknum polisi yang melakukan tindakan bersalah di mata hukum. Di kantor kepolisian, petugas kemudian mulai memberikan beberapa pertanyaan terkait motif yang sebenarnya terjadi. Pria yang bernama Muhammad Muhlis dan berusia sekitar 20 tahun tersebut kemudian mulai menceritakan kronologis yang terjadi antara dia dan korban. Muhlis menceritakan bahwa dia dan Hermawati memiliki hubungan spesial. Dia mengenal Hermawati sudah sekitar 2 tahun yang lalu. Meskipun Muhlis sudah memiliki seorang calon istri, namun karena sifat laki-laki yang tidak bisa terbendung, dia kemudian memacari Hermawati sebagai seorang pelapis cinta di hatinya. Pria 20 tahun itu mengungkapkan bahwa Hermawati dan calon istrinya tidak saling mengetahui satu sama lain. Muhlis selalu bisa membagi waktu antara keduanya dan mereka memang terlalu bodoh untuk sekedar dibohongi olehnya. Walaupun Muhlis berencana akan menikahi calon istrinya di beberapa bulan yang akan mendatang, namun perasaannya seperti terbagi dua dan dia tidak siap untuk meninggalkan Hermawati.
Bahkan diakui oleh Mukhlis di kantor kepolisian, perasaan di hatinya lebih cenderung memilih Hermawati untuk menjadi istrinya. Dia mengaku bahwa Hermawati memiliki sikap yang sangat lemah lembut. Selain memiliki kecantikan yang di atas rata-rata, Hermawati juga orang yang penurut hingga tidak pernah meminta materi kepadanya. Hingga sekitar 3 bulan menjelang pernikahannya, Mukhlis masih tetap berhubungan dengan Hermawati dan mengkhianati calon istrinya yang sudah dibawakan mahar oleh kedua orang tuanya. Singkat cerita, kejadian yang mengerikan itu berawal saat Mukhlis dan Hermawati bertemu di sebuah kamar indekos. Seperti selayaknya sebuah pasangan di zaman sekarang, pertemuan itu berlanjut ke sebuah ranjang kasur di sana dan Hermawati melayani Mukhlis seperti sepasang suami istri. Setelah persetubuhan di antara mereka selesai, Mukhlis dan Hermawati kemudian duduk di kursi untuk menghabiskan waktu berdua. Dari perbincangan di antara mereka itu, ponsel milik Hermawati beberapa kali berdering namun tidak diangkat olehnya. Saat Mukhlis mencoba untuk melihat ponsel milik Hermawati, dia ditolak karena alasan sebuah privasi yang harus dijaga di antara keduanya. Meskipun Mukhlis meminta dengan sangat memaksa, namun Hermawati tetap tidak bergeming dan tidak ingin ponselnya dipinjam oleh pacarnya. Saat itu keduanya kemudian terlibat pertengkaran. Mukhlis menuduh Hermawati bermain di belakangnya dan itu sudah merendahkan harga dirinya. Hermawati selanjutnya menolak setiap tuduhan dari Mukhlis. Dia mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki pria yang lain dan itu tidak ada kaitannya sama sekali. Perdebatan di antara mereka ternyata berujung pada perkataan dari Hermawati yang menyinggung perasaan Mukhlis. Kata-kata itu seharusnya tidak diucapkan dan hal itu membuat situasi semakin memanas. Hermawati masih tetap pada pendiriannya. Dia tidak memberikan ponsel itu dan menyuruh Mukhlis untuk segera pergi dari kamar indekosnya. Mukhlis yang mencoba menetralisir keadaan namun ternyata mulai terpancing emosi dan memukul wajah dari Hermawati dengan kedua tangannya. Akan tetapi saat itu Hermawati juga melakukan perlawanan. Dia kemudian mendorong Mukhlis hingga membuatnya sampai terjatuh. Dari kejadian itu pikiran dari Mukhlis sudah tidak rasional, di kepalanya sudah terbakar dengan puncak emosi yang sangat tinggi. Mukhlis selanjutnya melakukan pembalasan. Dia memukul sampai menendang tubuh dari Hermawati secara membabi buta. Saat itu Mukhlis juga melihat sebuah senjata tajam yang berada di meja rias. Hingga tanpa sadar dia akhirnya menusukkan senjata tajam itu ke tubuh dari Hermawati. Tidak hanya itu, Mukhlis juga sampai merobek perut sebelah kanan milik Hermawati, hingga endingnya dia menggorok leher dari pacarnya sampai hampir putus dari kepalanya. Setelah menyadari dengan apa yang baru saja diperbuat olehnya, Mukhlis seketika terdiam dan tidak menyangka dengan tindakan gila yang dilakukannya. Mukhlis melihat tubuh Hermawati sudah dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Dia melihat dirinya di kaca dan menyadari bahwa dialah yang menjadi pelakunya. Mukhlis kemudian menyusun sebuah rencana. Dia akan membuang tubuh Hermawati di tempat yang jauh dari penduduk desa. Setelah malam sudah menunjukkan pukul 1, Mukhlis selanjutnya membawa tubuh Hermawati dan membuangnya di sebuah ladang persawahan di desa terpencil. Setelah itu Mukhlis kemudian melarikan diri, namun ternyata kemanapun dia berlari hukum selalu punya tujuan untuk seorang pelaku tindak kejahatan. Mukhlis akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian dan menurut keterangan di sumber artikel Beritas, Mukhlis kemudian divonis hukuman hanya selama 5 tahun kurungan di dalam penjara. Sebuah kabar yang sangat memilukan bahwa hukum yang tajam ke atas namun sangat tumpul ke bawah. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil banyak sekali pembelajaran dan itu berguna untuk aktivitas kehidupan yang kita jalani. Admin juga mengajak kita semua untuk mendoakan korban. Semoga korban senantiasa diampuni segala dosanya dan mendapat tempat yang baik di samping Sang Pencipta alam semesta. Beberapa keterangan yang saya dapatkan diambil dari sumber artikel Berita Nasional. Jika ada kesalahan maupun salah dalam penulisan, saya berharap dikoreksi dan dimaafkan yang sebesar-besarnya.